TV, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat. Apalagi nih, saya Widi Dwinanda senang sekali bisa menjumpai dan menemani malam hari Anda di Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV. Tentunya akan ada berbagai informasi yang seru dengan tamu yang spesial. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama saudara Kompas TV, siapa yang pernah ke Sulawesi Tengah? Terutama khususnya di Kabupaten Morowali, ayo. Udah ada yang pernah ke sana belum? Kalau belum, aduh sayang banget karena banyak banget informasi-informasi dan juga keistimewaan dari Kabupaten Morowali ini. Apalagi nih, Bapak Luhut Binsar Panjaitan bilang bahwa Kabupaten Morowali ini bisa menjadi daerah kunci Indonesia di masa depan. Tajuknya yaitu Ajak Perwakilan Kongo ke Morowali, Menteri Luhut paparkan masa depan kendaraan listrik. Saya bacakan ya, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Morowali, Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan kerja ini, Menteri Luhut juga membawa beberapa orang perwakilan dari negara Republik Kongo. Ini merupakan kelanjutan dari hasil kunjungan kerjanya ke Kenya, Kongo, dan Zimbabwe pada Januari 2023 lalu. Kemudian kepada perwakilan Kongo tersebut, Menteri Luhut memaparkan tentang masa depan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ini menargetkan menjadi pemain utama industri mobil listrik secara global. Gimana? Luar biasa banget ya. Nah, apakah benar? Ya udah deh, daripada saya yang jawab benar atau salah, begitu bagaimana kalau kita langsung saja undang Bupati Morowali, yaitu ada Dr. Andes Taslim. Silahkan. Ya. Kemari Bapak. Apa kabar Pak? Selamat malam. Alhamdulillah baik Mbak Widi. Sehat dong pastinya. Sehat, ya. Silahkan duduk di sini ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita berbincang-bincang santai aja hari ini, malam ini. Tentunya mungkin saudara Kompas TV ada yang, aduh kok saya belum pernah ke Morowali gitu. Saya pernah ke Sulawesi tapi kok nggak tahu, makanya sekarang diperkenalkan. Ini ada bupatinya datang ke sini. Apalagi yang saya dengar nih Pak, industri ini telah merubah wajah dari Morowali dalam beberapa tahun ke belakang. Ini bisa dikaitkan dengan apa ya? Perkembangan industri di Kabupaten Morowali ini. Totalnya ada berapa sih Pak perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan Kabupaten Morowali ini? Ya, baik Mbak Widi. Jadi memang akhir-akhir ini kalau kita mendengarkan berita Morowali, pasti yang dominan adalah pemberitaan tentang maraknya industri masuk ke daerah kami. Ya. Memang benar setelah Pak Jokowi di periode pertama, beliau meletakkan batu pertama pembangunan kawasan industri IMIP. Mulai disitulah kemudian menarik para investor untuk masuk berinvestasi di Morowali. Hari ini kalau kita cerita berapa banyak sih investor yang masuk di Morowali, mungkin kalau saya sampaikan banyak yang tidak percaya ya. Dalam kawasan IMIP saja itu kurang lebih ada 48 tenan, ada 48 perusahaan yang bergabung dalam satu kawasan itu. Sehingga hari ini kalau kita melihat dampak yang dihasilkan, tentu yang pertama kita melihat dari sisi penyerapan tenaga kerja. Betul. Yang begitu banyak, tidak hanya dengan tenaga kerja Kabupaten Morowali, tapi alhamdulillah juga di daerah tetangga kami di kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk juga yang ada di Sulawesi Tengah, itu banyak terserap sehingga tentu memberikan dampak ekonomi terhadap daerah Morowali dan juga tentu daerah-daerah lain, di mana dengan banyaknya terserap ini akan memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kami juga di daerah mereka. Kemudian selain IMIP itu ada juga kawasan lainnya. Baru-baru ini Mbak Widi mungkin juga melihat Menko Perindustrian ya, itu turun ke Morowali meletakkan batu pertama pembangunan kawasan ekonomi khusus, di mana itu akan dibangun juga satu kawasan yang akan mengolah ya, bahan baku nikel menjadi salah satunya adalah bahan baku baterai. Juga ada Bahosuo ya, Taman Investment Industri yang insya Allah juga itu cukup besar dan hari ini sudah memulai investasinya.
Kemudian ada lagi beberapa industri-industri kita yang hari ini juga sudah beroperasi seperti PT Transon, kemudian Wanxiang itu juga sudah beroperasi walaupun mereka tidak sebesar industri-industri yang ada di kawasan IMIP. Namun tentu juga mereka juga bagian dari industri yang hari ini ikut menggerakkan perekonomian Kabupaten Morowali dan juga Sulawesi Tengah. Dengan adanya perkembangan industri ini juga harus diselaraskan juga dengan kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakatnya agar tumbuh sejalan. Sejauh ini apakah tumbuh sejalan? Apakah kebutuhan masyarakat ini memang sudah terbantu dengan adanya perkembangan industri? Ya. Itu menjadi tantangan kita. Memang di sebuah daerah seperti Morowali dengan banyaknya kawasan-kawasan industri yang dibangun, tantangan kita yang pertama adalah bagaimana kita mampu menyediakan tenaga kerja. Itu tadi yang Mbak Widi sampaikan, bagaimana ada keselarasan. Nah, memang saya katakan tantangan kenapa kita punya tenaga-tenaga kerja lokal itu yang masih sangat minim dengan keterampilan atau skill. Sehingga kami berupaya baik dari pemerintah maupun juga dari perusahaan khususnya IMIP itu kita coba melakukan beberapa usaha, diantaranya adalah pelatihan-pelatihan kami di Pemda dan BLK bekerjasama dengan BLK Makassar yang ditangani oleh kementerian, kemudian juga oleh IMIP sendiri juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada dalam kawasan itu. Kami juga di samping itu membuka sekolah vokasi, ya, yang kemarin kami mencoba meminta kesempatan ke Kementerian Perdagangan. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk membuka itu sekolah vokasi setara D1. Alhamdulillah angkatan pertama ini sudah magang dan insya Allah mungkin dalam bulan ini magangnya selesai dan mereka akan terserap menjadi tenaga kerja di beberapa industri-industri simulator yang ada di Morowali. Ini upaya-upaya yang kami lakukan untuk menyelaraskan antara kebutuhan perusahaan dan ketersediaan lapangan kerja dari masyarakat. Tidak hanya itu, kami juga melakukan pengembangan untuk usaha lainnya dalam rangka untuk bagaimana kita bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan dalam kawasan, misalnya di sektor perikanan, pertanian. Ini kami dorong juga masyarakat kami, yang tentunya hari ini kami jujur mengatakan bahwa kami belum bisa mensuplai semua. Namun dengan adanya beberapa kabupaten tetangga kami, itu juga mereka bisa mendapat manfaat, mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang ini untuk mereka bisa memberdayakan masyarakat mereka, yang kemudian bisa membantu Morowali untuk mensuplai kebutuhan yang ada dalam kawasan industri. Oke, jadi berkembangnya nggak bisa sendiri-sendiri ya Pak, harus bersama-sama perkembangan itu dirasakan. Nah, baru-baru ini juga saya mendengar bahwa Kabupaten Morowali berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Apa itu WTP? Mungkin banyak juga yang nggak tahu nih WTP itu apa. Memang ada ya prestasi yang seperti itu? Iya. Jadi memang kami juga bersyukur ya, saya selama menjadi bupati bersama Pak Wakil saya, kami di awal tahun pemerintahan kami sudah mendapatkan predikat itu. Yang sebelumnya Morowali itu mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian. Jadi kita opini kemudian wajar tanpa pengecualian. Ini tanpa pengecualian. Sebenarnya sederhana saja, kan? Karena di situ hanya dilihat yang dinilai adalah kepatuhan pemerintah di dalam pengelolaan, ya, pemerintahan juga pengelolaan keuangan, di mana semuanya sudah ada regulasinya, kan? Sehingga itulah yang kemudian kita pedomani sejauh mana kepatuhan kita. Kemudian di dalam proses penganggaran itu juga dilihat sejauh mana asas manfaatnya. Jangan sampai kita menganggarkan kemudian tidak memberikan impact, ya, tidak memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat kita. Itu yang kemudian menjadi penilaian daripada BPK. Sehingga alhamdulillah dengan kerja keras teman-teman di OPD dan keseriusannya, alhamdulillah kami mulai dari tahun pertama sampai
sekarang ini kami sudah mendapatkan 5 kali WTP. Wow, 5 kali. Ya, mudah-mudahan. Tapi itu bukan berarti menandakan bahwa pemerintahan itu sudah sempurna, tidak. Kita masih punya banyak kekurangan sehingga BPK juga memberikan kami catatan-catatan yang harus kita perbaiki. Ya, perbaiki ya. Gitu ya. Dari catatan-catatan itu selama ini oleh BPK nilai kami serius. Untuk bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan sehingga alhamdulillah kami selalu diberikan penilaian WTP oleh BPK. Baik, ini semakin menarik sekali nih, membanggakan sekali ya. Predikat ini merupakan prestasi bagi Kabupaten Morowali ini sendiri. Bagaimana cara mempertahankan prestasi ini? Kita akan gali usai jeda ya. Jawabannya nanti ya Pak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bisa dijelaskan apa ada dampak atau arti pentingnya nih dengan BPJS sehingga dengan kata lainnya bahwa masyarakat kita itu sudah bisa mengakses, punya duit atau semua sudah tercover. Ya, ada kembali dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV, masih bersama saya Widi Dwinanda dan tentunya saya tidak sendiri, masih ditemani oleh Dr. Andes Taslim di sini. Bapak Taslim ini merupakan Bupati dari Morowali. Nah, saya tahu bahwa ada MOU atau perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Luwuk dengan Rumah Sakit Umum Daerah Salabangka Paku untuk pemenuhan komitmen sarana prasarana dan SDM dalam rangka peningkatan mutu layanan menjadi salah satu yang memang baru saja dilakukan ya oleh Pemda Morowali. Bisa dijelaskan apa ada dampak atau arti pentingnya nih MOU ini bagi masyarakat Morowali, Pak? Ya. Jadi kalau kita cerita MOU dengan BPJS tidak nanti hari ini. Kami sejak 2018 ya, dilantik di bulan September dan alhamdulillah kita bulan Oktober itu sudah kemudian membuat MOU dengan BPJS cabang Luwuk dalam rangka untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat kita. Di mana sebelumnya Kabupaten Morowali itu masyarakatnya hanya mendapatkan jaminan kesehatan dari Jamsosda, jaminan yang diberikan oleh pemerintah daerah, sehingga pelayanan itu belum bisa kita maksimalkan. Kenapa? Jamsosda ini penuh dengan keterbatasan. Untuk bagaimana mereka bisa pasien masyarakat kita mendapatkan pelayanan maksimal, BPJS Jamsosda ini belum bisa memenuhi semua itu, sehingga kami setelah dilantik kemudian merubah pola ini dari Jamsosda, kita kemudian bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Luwuk. Alhamdulillah di bulan Desember kami sudah UHC, ya, sudah Universal Health Coverage. Artinya sudah 96% masyarakat kami tercover dengan BPJS, sehingga dengan kata lainnya bahwa masyarakat kita itu sudah bisa mengakses fasilitas kesehatan. Jadi kalau sakit tidak lagi harus berpikir saya tidak punya duit atau semua sudah tercover. Tapi semua bisa mendapatkan pelayanan itu. Yang kami lakukan terakhir ini dengan BPJS itu yaitu untuk khusus rumah sakit Pulau Salabangka dan Pulau Paku, di mana kemarin rumah sakit ini masih statusnya pratama, sehingga itu belum bisa menerima layanan BPJS, sehingga kami tingkatkan karena di mana rumah sakit ini tinggalnya di wilayah kepulauan, melayani masyarakat kami 2 kecamatan wilayah kepulauan. Ya. Selama ini kami sudah membayarkan semua itu jaminan ke BPJS, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan. Kenapa? Jarak rumah sakit daerah kami dengan tempat mereka cukup jauh ya, dengan kemudian aksesnya cukup agak sulit karena lewat laut. Nah, sehingga kami alhamdulillah bisa meningkatkan status rumah sakit kami, dan itulah yang kemudian hari ini oleh masyarakat pulau itu sudah bisa memanfaatkan juga fasilitas-fasilitas yang sudah kami siapkan seperti BPJS ini ya. Yang kami kerjasamakan adalah kemarin kita jujur saja bahwa sebenarnya kita masih
ada kekurangan sedikit ya. Tapi kami minta ke BPJS bagaimana ini barang ini masalah kita berjalan dulu sambil kita melengkapi semua. Intinya adalah bagaimana kita hari ini punya komitmen yang sama antara BPJS dan pemerintah daerah untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi kepada masyarakat kita, khususnya yang ada di wilayah kepulauan, sehingga mereka juga kemudian bisa merasakan pelayanan yang selama ini sudah dirasakan oleh masyarakat kita yang ada di daratan ya. Itu yang kita lakukan. Sebenarnya kalau kita cerita kesehatan, kami tidak hanya di sektor BPJS-nya jaminannya, tapi banyak sudah langkah-langkah yang kami lakukan. Di antaranya adalah dengan menambah jumlah tenaga medis kami, perawat kami untuk wilayah kepulauan. Ya, alhamdulillah kita dengan menambah itu satu desa satu perawat. Nah, kemudian juga kita sedikit menambah insentif mereka ya, sehingga tentu dengan insentif yang cukup mereka bisa bekerja dengan nyaman. Itu yang kami sudah lakukan. Baik, lalu bagaimana dengan bantuan 1 unit mobil ambulans dari PT Bausua Taman Industri Investment Group untuk pemerintah daerah Morowali? Ini seberapa besar impact-nya untuk masyarakat, Pak? Ya, kalau kita cerita bantuan sebenarnya bukan hal yang baru lagi itu kan. Di beberapa ini hanya salah satu dari sekian banyak ya. IMIP juga sudah sering memberikan, kemudian Vale juga sering memberikan ambulans. Tidak hanya ambulans ya. PT Vale itu sudah memberikan kami 1 unit puskesmas ya, PLES, yang tahun kemarin mereka lakukan renovasi lagi untuk memperbaiki karena sudah 4 tahun ya, tapi direnovasi lagi, kemudian dilengkapi beberapa sarana prasarana yang lainnya. Itu yang dilakukan oleh PT Vale. Kemudian insya Allah mungkin tahun ini ya, 1 unit rumah sakit yang dibangun oleh PT IMIP, insya Allah itu sudah selesai dan itu akan diserahkan lagi ke pemerintah daerah untuk mengelolanya. Jadi ambulans itu bagian terkecil yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Morowali dalam rangka mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Morowali, khususnya di sektor kesehatan. Ya. Mudah-mudahan ke depan ini ya, tidak hanya ambulans yang diberikan oleh BTIG juga berkomitmen kepada pemerintah daerah. Insya Allah kalau mereka sudah bisa beroperasi seperti IMIP, seperti perusahaan-perusahaan lain, mereka malah juga ingin membangun sebuah rumah sakit juga untuk yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Morowali. Baik, selain sektor kesehatan, lalu kita juga sudah beralih ke sektor pertambangan ya sebelumnya ya untuk industri. Sekarang kita beralih ke nelayan. Ya, nelayan juga kita mengingat bahwa Kabupaten Morowali ini memiliki wilayah pantai dan lautnya cukup luas. Nah, ini bagaimana nih pengembangan dan juga yang memang program-program yang memang diterapkan oleh Kabupaten Morowali untuk pertanian dan juga nelayan. Ya. Ini perlu juga kami berikan gambaran bahwa kehadiran industri yang ada di Morowali tidak hanya berdampak terhadap usaha ekonomi lainnya dan penyerapan tenaga kerja, tapi ini berdampak juga terhadap pertanian dan perikanan kami, di mana semakin tinggi permintaan kebutuhan di kawasan industri akan pangan dan beras, sayur dan ikan. Nah, tentu ini punya dampak positif terhadap petani dan saling berkesinambungan ya, Pak ya. Sehingga untuk bagaimana masyarakat kami baik petani maupun nelayan bisa memanfaatkan peluang ini secara baik, maka oleh pemerintah daerah telah menggelontorkan beberapa program. Program apa itu? Yang pertama, hari ini kami pemerintah daerah, ya mungkin satu-satunya di Indonesia ya, telah menggratiskan biaya bajak sawah bagi petani dan panen. Ya, gratis. Gratis ya. Wow. Selama ini petani terbebani dengan biaya operasional untuk menggarap lahan ya. 1 hektar lahan itu kalau di penggarapannya minimal butuh dana 2 juta. Termasuk panennya, ya sewa alat untuk panen minimal 2 juta. Proses panennya juga ada biayanya. Alhamdulillah kita pemerintah daerah sudah
meringankan beban petani kita ya. Sehingga kami berharap bahwa dengan ada program itu secara otomatis ini akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan petani, karena di mana ada dua pos pembiayaan tadi ini tidak lagi menjadi beban masyarakat kita. Itu yang pertama, kita berharap ada peningkatan. Kedua, petani kita jamin bahwa dia punya daya saing. Produknya bisa bersaing. Kenapa? Mereka memproduksi dengan biaya murah. Nah, sehingga kalau terjadi misalnya gejolak, harga turun, petani saya enggak terlalu berdampak. Kenapa? Tadi biaya operasionalnya itu sudah kita bantu ya, seperti itu. Nah, di samping itu juga kami sejak 3 tahun lalu kami sudah mencoba ke petani untuk menerapkan pupuk organik. Nah, ini antisipasi di mana kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang naik. Nah, hari ini kan kita bisa melihat ya secara nasional oleh kementerian juga sudah kemudian fokus bagaimana mengajari masyarakat untuk bisa menggunakan pupuk organik dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Artinya kalau ini yang kami lakukan hari ini sudah kami terapkan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian sudah memberikan dampak. Yang pertama ini juga dari sisi penghematan. Ya. Jadi petani kita tidak lagi terlalu terbebani dengan harus menyiapkan pupuk kimia karena langka, kemudian juga sulit harganya tinggi. Nah, kemudian juga dari sisi pemulihan lingkungan, kan? Karena kita mengurangi penggunaan kimia, maka lahan kita semakin hari semakin baik, ya, sehingga tentu akan berdampak terhadap meningkatnya produktivitas. Nah, ini yang dampak-dampak yang kami lihat setelah kami menerapkan program. Juga hari ini kami sudah memberikan juga jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi 20.000 lebih petani kami. Ya, jadi petani di Morowali itu kami sudah bayarkan BPJS-nya, sehingga bila mana dalam kesehariannya terjadi kecelakaan kerja dan mungkin bisa berdampak kematian, itu bisa tercover. Nah, sehingga kita yakin bahwa insya Allah dengan program-program ini masyarakat kita di sektor pertanian insya Allah bisa terjamin kesejahteraannya, mereka bisa juga tumbuh, bisa juga berkembang seperti masyarakat yang lainnya yang bekerja di sektor-sektor industri maupun pertambangan. Lalu bagaimana dengan nelayan nih Pak? Nah, dengan nelayan juga kami buat juga program yang sama, di mana memang potensi kelautan kami di Morowali cukup besar, ya. Tapi dengan keterbatasan nelayan kami tidak memiliki perahu karena faktor ekonomi, maka kami memprogramkan ya, di Morowali itu bantuan perahu fiber untuk nelayan. Jadi satu nelayan satu perahu fiber. Alhamdulillah kita di tahun kelima ini sudah hampir 3.000 perahu fiber ya. Jadi satu unit itu nilainya 27 juta. Wah. Kita berikan secara cuma-cuma, sehingga kita berharap nanti bahwa nelayan kita ini juga akan bisa meningkatkan ekonominya dengan adanya bantuan itu. Karena selama ini nelayan kita itu kesulitan untuk mendapatkan sarana ya untuk bisa ke laut seperti perahu. Ya kalaupun mereka punya itu harus berutang ya, atau mungkin ngambil duit di bank, ya beban hidupnya ya akhirnya. Itu, ya. Jadi kita buat bantuan itu. BPJS-nya juga sudah BPJS alhamdulillah tahun mereka yang duluan kami bayarkan ya. Nah, tahun ini masuk tahun ketiga. Kurang lebih 9.000 nelayan kita itu sudah kita bayarkan semua BPJS Ketenaga. Begitu sejahtera loh Pak, ini warga di Kabupaten Morowali ini begitu luar biasa ya, tidak ada kesenjangan ekonomi. Sudah ada program-programnya juga ya untuk mendukung masyarakat untuk berkembang bersama-sama tanpa adanya kesenjangan ekonomi dan lain-lainnya ya Pak ya. Berarti sudah disamaratakan, betul? Ya, seperti itu. Sebenarnya masih banyak program kami kan. Kalau bisa mungkin saya paparkan ya. Jadi kita tidak hanya khusus wilayah kepulauan ya, karena wilayah kepulauan itu kami ingin menyampaikan bahwa salah satu daerah penyumbang kemiskinan itu ada di wilayah kepulauan.
Baik. Kan? Sehingga kami fokus bagaimana menyiapkan sarana prasarana mereka untuk menunjang kegiatan ekonomi. Itu ya. Di samping itu kami juga menyiapkan program bantuan perumahan, kan, bagi masyarakat dengan besaran nilai satu rumah itu 50 juta. Jadi alhamdulillah kami setiap tahun itu dapat membangun 400 unit rumah bagi orang yang tidak mampu di wilayah kepulauan. Ya, tahun ini kita sudah alhamdulillah sudah di angka 2.000 lebih. Kita berikan rumah kepada, dan ini juga kalau saya mudah-mudahan saya tidak salah ya, secara nasional mungkin Morowali yang punya program itu. Adapun daerah lain kalaupun berikan bantuan rumah 50 juta paling 1-2 unit. Ya. Nah, kalau kami, dan itu sebenarnya APBD, kita siapkan modal usaha. Baik, kita akan gali lagi informasi lebih jauh lagi tentang Kabupaten Morowali seperti apa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV. Untuk mahasiswa kami, Bu, alhamdulillah kami sedikit bisa membantu mereka dimanapun mereka ya kuliah, itu kita jamin. Jadi tidak hanya yang kuliah di Morowali atau di Sulawesi Tengah, ya, tetapi kita memberikan semuanya. Masih di Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV bersama Bupati Morowali yaitu Bapak Taslim. Pendidikan itu tentunya tidak akan lepas dari peningkatan SDM-nya melalui pendidikan. Nah, hal ini tentunya harus juga sejalan dengan kualitas pendidikan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Kabupaten Morowali mengantisipasi perkembangan pendidikan untuk masyarakatnya nih, Pak? Salah satu misi kami adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Morowali. Maka berangkat dari misi itu kami membuat beberapa program. Yang pertama adalah kami ingin menjamin bahwa tenaga pendidik itu cukup. Karena kalaupun kita ingin meningkatkan sumber daya, kualitas pendidikan tanpa ditunjang dengan ketersediaan guru, maka tentu ini tidak bisa kita maksimalkan. Oleh karena itu, di masa awal pemerintahan kami langsung melakukan perekrutan guru daerah, ya, yang kurang lebih hari ini kita punya guru daerah di angka 800-an, ya. Dengan juga sekaligus kami meningkatkan kesejahteraan mereka, ya. Ini kalau di Sulawesi Tengah, ya, honor guru itu tertinggi kami. Kami sudah di angka 2.300 per bulan, dan ini dibayarkan per bulan. Itu dulu yang kami lakukan. Kemudian bagi guru-guru kami yang belum menyelesaikan jenjang studi S1-nya, maka kami kerjasama dengan Universitas Terbuka. Alhamdulillah di 2021, kemudian 2022, semua sudah selesai, semua sudah setara S1, kan. Ini dalam rangka upaya peningkatan kualitas pendidikan kami, bergerak dulu di sektor pendidiknya. Kemudian sarana prasarananya, alhamdulillah kami hari ini mulai pelan-pelan membangun beberapa sekolah-sekolah yang hari ini sudah tidak layak, termasuk membangun unit sekolah baru. Itu sudah kami lakukan. Di waktu COVID, ya, kita semua tahu bagaimana masalah pendidikan di Indonesia. Kemudian kami bagaimana mengatasi itu untuk belajar secara online. Ya? Untuk wilayah pulau tidak ada jaringan, tidak ada signal. Ya, sehingga kami membuat satu program pengadaan notebook, ya, notebook, ya. Kita berikan bantuan iPad, ya, ke masing-masing siswa. Masing-masing siswa. Jadi ada 1.200 iPad yang kami bagikan ke anak-anak yang tidak mampu, ya, khususnya di wilayah pulau, dengan aplikasi yang sudah kami siapkan sehingga mereka bisa belajar sendiri, ya. Mereka bisa belajar tanpa sendiri. Tanpa adanya jaringan. Tanpa ya. Jadi offline, ya. Itu yang upaya yang kami lakukan. Kemudian juga di Morowali saya kembali lagi mengatakan bahwa ada
3 kecamatan itu berada di wilayah kepulauan. Sehingga kalau cerita pendidikan tentu di sana yang paling banyak masalah. Pertama, ketersediaan guru, kemudian kami sudah mencoba memenuhi itu. Kemudian keterbatasan sarana-prasarana, sehingga muncullah program pengadaan notebook bagian kepada siswa. Kemudian mereka akses, ya, mereka tidak semuanya bisa mengakses jenjang pendidikan menengah dari SD ke SMP itu mereka tidak semua bisa mengakses. Kenapa? Ini dibatasi oleh laut. Oke, dibatasi jarak ya. Sehingga orang-orang yang tidak punya kemampuan tentu anaknya akan putus, ya, tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP. Sehingga alhamdulillah tuntas kami lakukan dengan program pengadaan perahu nelayan, perahu siswa. Jadi semua desa-desa yang tidak bisa mengakses SMP, maka kami berikan bantuan siswa, bantuan perahu siswa. Jadi kayak ada antar jemput tapi pakai perahu ya, sehingga Pak, ya? mereka bisa mengikuti jenjang pendidikan ke SMP dan termasuk ke SMA-nya, kan. Seperti itu. Untuk mahasiswa, alhamdulillah kami sedikit bisa membantu mereka untuk bantu biaya pendidikan mereka, dan itu kami programkan setiap mahasiswa itu diberikan bantuan 4 juta tiap tahun. Setiap tahun mereka kita berikan bantuan 4 juta untuk bisa meringankan beban orang tua, khususnya pembayaran uang kuliah SPP mereka. Alhamdulillah itu berjalan, dan dimanapun mereka kuliah, kuliah itu kita jamin. Jadi tidak hanya yang kuliah di Morowali atau di Sulawesi Tengah, ya, tetapi kita memberikan semuanya, termasuk yang ke Yaman. Ya, saya mengirim. Ada proses seleksinya tidak, Pak, untuk pembelian beasiswa? Itu ada. Jadi yang pertama kategori tidak mampu. Harus tidak mampu dulu ya. Kedua, yang berprestasi juga kita tidak boleh lupakan, kan. Jadi kalau dia berprestasi, kalau tidak mampu harus didukung. Jadi tidak mampu kita bantu. Berprestasi juga kita bantu walaupun orang tuanya mampu. Ini sebagai motivasi kita kepada apresiasi juga kepada prestasinya, anak-anak kita. Kemudian kami tidak hanya membantu sekolah negeri, tapi di swasta juga. Swasta juga yang kemudian kita banyak memberikan bantuan, ya. Termasuk di pondok-pondok pesantren. Mungkin ini ada kaitan nanti dengan prestasi kami di saya bacakan STQ, ya prestasinya. Ya, ini dia prestasinya. Morowali berhasil meraih juara 3 umum seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-27. Luar biasa. Selamat loh sebelumnya. Lalu apa saja yang berhasil diraih oleh kontingen Morowali dalam perlombaan ini? Ya, jadi saya cerita prosesnya dulu. Ya, tentu panjang kan ya prestasi kita raih karena proses. Jadi saya sama Pak Wakil Bupati itu 2019 sudah mulai fokus memperhatikan sekolah-sekolah swasta yang berprestasi. Salah satunya adalah pondok-pondok pesantren. Jadi program kami adalah memberikan bantuan 1 miliar 1 pondok pesantren untuk mereka bisa membangun fasilitas asrama, ruang belajar, termasuk semua guru-gurunya kami yang gaji. Itu yang kami lakukan pertama. Yang kedua, kami memberikan bantuan jaminan hidup bagi anak-anak yang mondok. Ya, anak-anak yatim piatu dan tidak mampu yang mondok itu kami beri jaminan hidup 1 bulan itu 500.000, sehingga mereka tidak lagi menjadi beban pengurus pondok, ya. Alhamdulillah kita tahun ini yang kami anggarkan adalah 6 miliar untuk 1.000 anak santri, ya. Nah, itu. Terus tadi saya kaitkan bahwa kami mempersiapkan untuk jangka panjang, kami mengirim mahasiswa kami, anak-anak kami untuk sekolah ke Yaman. Ya, untuk menjadi nanti calon-calon ulama, calon ustadz yang nanti kembali itu bisa lagi membantu di pondok-pondok, sehingga pondok kita semakin hari semakin berkembang, bisa bersaing dengan pondok-pondok yang hari ini kita lihat banyak yang berkembang khususnya di wilayah Jawa. Prestasi itu berkaitan dengan apa yang kami lakukan tadi, bahwa di Morowali itu 1 kecamatan 1 pondok pesantren, malah ada yang 2, ada yang 3. Dari situlah kita, pemerintah daerah itu pada saat ada event-event MTQ, STQ, kami tidak lagi harus berpikir mencari pemain dari luar, ya. Sudah kalau ada, daerah lain kan di dalam, ya. Daerah lain kan semua juara itu mainnya dari luar, kan. Termasuk anak-anak kami itu dibayar di luar sana, kan. Nah, sehingga kami
tinggal menyeleksi, mengambil dari yayasan-yayasan, dari pondok-pondok ini siapa yang terbaik, sehingga kita alhamdulillah kita bisa meraih prestasi baik MTQ maupun STQ itu kita sudah menduduki peringkat ketiga. Yang sebelumnya kami selalu di urutan terakhir. Ya, paling hebat itu kedua dari bawah kan. Tapi sekarang alhamdulillah tiga umum lah, juara tiga umum. Mudah-mudahan ke depan itu kita bisa jadi juara umum 1. Nah, ini yang tentu juara umum 1 yang bertahan. Ya, tentu ini yang akan kita coba genjot terus tentang kualitas lembaga-lembaga pendidikan kita untuk kita bisa menghasilkan siswa atau santri yang kemudian bisa berkiprah di tingkat nasional. Kalau nasional sudah, kami utusan Sulawesi Tengah itu dari Morowali. Ya. Wow. Jadi kami tidak hanya main di tingkat kabupaten atau di provinsi, tapi anak-anak kami sudah ada yang main di tingkat nasional dan ada yang internasional. Ada seperti itu, tapi kan tidak terekspos ya. Harusnya diekspos loh, seperti Pak. itu. Luar biasa, tapi memangnya yang namanya dukungan pemerintah ini juga ternyata bisa mendorong semangat para siswanya juga untuk terus berprestasi. Jadi yang begitu kemudian ya, Pak? prestasi yang diraih itu adalah yang paling dominan adalah penghafal. Di sana kami punya banyak pondok-pondok tahfiz, baik penghafal Al-Quran maupun penghafal hadis. Oke, baik. Itu dia ada peran pemerintah untuk mendukung prestasi para siswa dalam segi pendidikan. Lalu juga tentunya akan ada peran perempuan yang juga penting untuk kita bahas. Kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngopi. Peran perempuan ini bisa mengembangkan Morowali, apakah ada juga programnya? Kami melihat dominan pengusaha adalah perempuan. Nah, maka di situ kita coba meningkatkan sumber daya manusia mereka sehingga peluang-peluang bisnis, peluang-peluang usaha ada di Morowali dan kehadiran industri ini mereka bisa manfaatkan. Masih bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV, dan tentunya masih ngobrolin tentang prestasi, lalu juga ngobrolin banyak hal yang ternyata sangat seru untuk dibahas dari Kabupaten Morowali bersama Bupati Morowali, yaitu Bapak Taslim. Pak Taslim, tadi kan sudah siswanya udah kita bahas, lalu juga nelayan, petani juga udah kita bahas, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah peran perempuan, karena bagaimanapun perempuan, apalagi yang namanya ibu, sebenarnya adalah guru pertama untuk seorang anak sebelum menjadi pelajar begitu ya. Nah, dalam memastikan kualitas perempuan atau peran perempuan ini bisa mengembangkan Morowali, apakah ada juga programnya yang diberlakukan untuk para perempuan? Ya, jadi memang madrasah pertama itu adalah di tangan ibu kan. Kita punya banyak lembaga-lembaga perempuan ya. Kalau di pemerintah daerah ada PKK kan, ada kemudian Dharma Wanita ya. Itu yang kita support, kita libatkan mereka, di mana banyak program-program pemerintah itu yang kemudian sangat erat korelasinya dengan PKK, dengan Dharma Wanita. Saya beri contoh ya. Misalnya bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan rumah tangga kan? Maka yang lebih tahu itu adalah PKK. Sehingga program kami pada saat kita mencoba melakukan penjajakan, maka kami bekerja sama dengan PKK, meminta masukan, meminta informasi kan, siapa yang kita akan sasar, sehingga program-program kita itu betul-betul tepat sasaran. Misalnya bantuan. Nah, bantuan ini yang paling tepat kita cari informasi lewat PKK. Mau bantuan perumahan, mau bantuan pelatihan. Ibu-ibu paling aktif memang ya Pak ya? Saya pelatihan, karena kami sekarang aktif sekali berikan pelatihan-pelatihan keterampilan buat kue, menjahit kan. Nah, kita dapat informasinya itu dari ibu-ibu, termasuk pemasarannya. Ibu-ibu juga yang kemudian kita libatkan. Nah, juga kita di pemerintah daerah itu di dinas koperasi, yang dimana kami melihat dominan pengusaha adalah perempuan. Nah, maka di situ kita coba meningkatkan sumber daya manusia mereka sehingga
peluang-peluang bisnis, peluang-peluang usaha ada di Morowali dengan kehadiran industri ini mereka bisa manfaatkan. Bisa dibayangkan, Mbak, kalau kita melihat dari kebutuhan pakaian pekerja saja, ini punya karyawan 78.000. Ya. Kalau setahun itu satu karyawan butuh 3 pasang, itu berapa banyak? Ya. Sehingga ini kan potensi besar untuk kemudian dikelola oleh ibu-ibu. Nah, sehingga kami alhamdulillah di sana rutin melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, dan kami sudah punya kerjasama dengan IMIP ya, untuk bagaimana mereka bisa diberdayakan, ya, diberikan kesempatan untuk pemenuhan kebutuhan pakaian karyawan. Ya. Alhamdulillah dengan keterampilan mereka miliki, dan tentu mereka belum bisa seperti usaha konvensional, tapi mereka hari ini sudah berani membuat kontrak dengan IMIP, sehingga mereka dengan sendirinya lapangan kerja mereka sudah tersedia. Ya, dan ini dominan adalah ya ibu-ibu. Nah, kemudian juga kami punya yayasan-yayasan, lembaga-lembaga seperti Wanita Islam Al Khairat. Ya, ini juga mereka mengambil peran. Mereka selalu setiap minggu, setiap bulan itu ada majelis mereka. Nah, di sini kemudian diisi dengan ceramah-ceramah yang kemudian ini bisa meningkatkan sumber daya manusia ibu-ibu dalam rangka untuk mempersiapkan generasi yang baik ke depannya. Jadi itu peran sebagian kecil peran yang saya bisa paparkan dalam kesempatan tentang peran perempuan. Sebenarnya mereka punya peran banyak di Morowali. Ya, seperti itu, Mbak. Pemberdayaan perempuannya juga memang harus tetap digalakkan ya, Pak. Dan ternyata ya memang terbukti juga bahwa peran perempuan juga memiliki andil yang cukup besar begitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, bukan hanya di rumah tangganya saja, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Nah, bagaimana dengan harapan Bapak nih untuk Morowali ke depannya, mengingat tahun ini nih, Bapak ini kayaknya tahun terakhir ya sebagai Bupati Morowali. Coba bisa dijelaskan harapan ke depannya seperti apa? Apakah untuk periode berikutnya atau bagaimana? Boleh, silahkan diceritakan. Kalau kita cerita harapan, ya sesuai dengan visi kami adalah Morowali sejahtera bersama. Harapan kami bahwa Morowali ini tidak hanya untuk Morowali, tapi Morowali untuk Indonesia. Ya. Ke depan, Morowali ini bisa menjadi kabupaten yang bisa menghadirkan kemakmuran bagi semua. Morowali ini bisa menghadirkan kebaikan bagi semua. Ini kami sangat optimis. Kenapa? Dengan sumber daya alam yang kami miliki, tentu di sana bisa menjadi sumber kemakmuran. Dengan kami bangun banyaknya pondok pesantren, tentu Morowali juga akan menjadi sumber kebaikan. Mudah-mudahan dari Morowali untuk Indonesia, kita bisa menjadi negara yang maju. Luar biasa. Ngomong-ngomong tentang program sebelumnya, kan ini tahun terakhir. Apakah program-program yang memang sedang dijalankan sudah selesai semuanya atau masih banyak PR nih? Sehingga kayaknya saya harus lagi nih periode berikutnya pas saya maju lagi nih, gitu gimana? Kalau berdasarkan visi misi janji politik kami, alhamdulillah semuanya kami sudah laksanakan. Terlaksana. Wow. Namun tentu selesainya semua visi misi ini bukan sebuah jaminan bahwa kesejahteraan itu sudah dicapai. Masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus kita benahi. Saya beri contoh, kami punya program 2.000 rumah. Tentu bukan cuma 2.000 masyarakat yang tidak punya rumah, lebih dari itu. Kami punya program misalnya BPJS Ketenagakerjaan, nelayan 9.000, bukan cuma 9.000, lebih dari itu masyarakat nelayan kita. BPJS Ketenagakerjaan untuk petani, bukan cuma 20.000 petani kita, tapi lebih dari itu. Itulah yang kemudian ya menjadi PR kita ke depan. Siapapun pemimpin ke depan, ini tentu harus kemudian menyelesaikan yang tersisa ini. Nah, di beberapa wilayah kepulauan, alhamdulillah listrik sudah mulai baik, kemudian air bersihnya sudah mulai, kemudian aspal juga kita sudah mulai benahi. Ya. Itu semua bagian dari janji politik kami yang kami sudah realisasi. Namun sekali lagi saya menekankan bahwa bukan berarti semua janji politik terrealisasi, berarti tidak ada lagi kebutuhan, masih banyak. Ya. Karena janji politik itu tentu kita punya target sekian ya. Tapi untuk janji kami, alhamdulillah, termasuk bantuan modal usaha 200 juta per desa itu sudah kami realisasikan semua. Oke, ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah pusat, Pak? Ya,
Tentu kami selama ini intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat, di mana baru Pak Menteri Bappenas itu turun langsung ke Morowali, dan alhamdulillah itu sudah ada tindak lanjutnya untuk beberapa kebutuhan-kebutuhan kami, khususnya di wilayah kawasan industri, di mana di sana kami banyak kekurangan ruang kelas, ya. Kemudian fasilitas kesehatan, termasuk jalan. Nah, ini yang sudah kemarin kita sudah bicarakan secara intens dengan pemerintah pusat dan sudah mulai direalisasi. Mudah-mudahan tahun ke depannya semakin ditingkatkan lagi, karena tentu infrastruktur ini sangat kami butuhkan dalam rangka untuk bagaimana menunjang semua kegiatan ekonomi di Morowali, dan termasuk untuk bagaimana kita mewujudkan masyarakat Morowali sejahtera bersama. Morowali untuk Indonesia, semoga tercapai. Amin. Luar biasa seru sekali perbincangan kita bersama Bapak Taslim di sini selaku Bupati Morowali yang sudah hadir di Kompas TV. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda dan tentunya menginspirasi saya sekali. Tapi kami berdua harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga bisa menginspirasi sekali lagi untuk Anda dan juga lebih mengenal ya Kabupaten Morowali itu seperti apa. Begitu luar biasa perkembangan-perkembangan yang telah dilakukan. Dan saya Widi Dwinanda pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Ngopi berikutnya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya.